Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Dr. Andes Haji Sri Satata MM. Kali ini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Fadlan Fadilah dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, dan tugas ini ditujukan untuk tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, ini ada beberapa konten penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada penjelasan mengenai ASEAN, yaitu pendahuluan. Lalu yang kedua ada permasalahan, yaitu penjelasan dan tujuan dari permasalahan materi. Yang ketiga ada pembahasan, penjelasan sejarah bahasa Indonesia dan keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN. Yang keempat ada kesimpulan atau ringkasan materi. Yang kelima ada daftar pustaka. Oke, langsung saja yang pertama ada pendahuluan. ASEAN yang bersepakat untuk pengintegrasian kerjasama ekonomi ASEAN dalam pasar tunggal dalam kenyataan mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya politik maupun kebudayaannya. Misalnya Vietnam yang tidak bisa fobia dan tidak alergi dengan kosakata dan atribut komunis, barangkali bisa mencairkan fobia komunisme di Asia Tenggara. Lalu Malaysia dengan kebudayaan Islam dan Melayu, Filipina dengan kekatolikannya, dan Thailand dengan kebudayaannya. Semua perbedaan ini bisa dicairkan dalam rangka titik temu pencapaian ekonomi maju atas nama komunitas Asia Tenggara. Salah satu solusinya adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN, sebab dengan adanya aturan tersebut tentunya akan mempermudah komunikasi antar masyarakat ASEAN dalam berhubungan satu sama lain sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Berkenaan dengan keberadaan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, bahkan di dunia internasional, sangat memegang peranan penting, bahkan berpotensi menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat bahasa Indonesia yang egaliter, indah, mudah disederhanakan, serta minat pemakai bahasa Indonesia yang sangat besar, sehingga memberikan kontribusi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bagus untuk digunakan di ASEAN. Selanjutnya ada permasalahan. Kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia masihlah terbilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang membanggakan bahasa Inggris, kurangnya minat untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta masih banyak lagi hal yang dapat menghilangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari masyarakat Indonesia, yang notabene-nya pemilik bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan kondisi demikian, bukan tidak mungkin kesempatan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN bisa musnah. Hal itu diakibatkan karena masyarakat Indonesia sendiri hanya sedikit yang menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menyebabkan kegagalan proses pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri karena pengajar tidak menguasai materinya dengan baik. Lalu lanjut ke bab pembahasan. Yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai sangatlah rendah. Dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi karena telah memiliki kitab-kitab rujukan. Sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa Indonesia. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah embrio atau bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN. Oke, dalam usianya yang genap 108 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di beberapa kawasan ASEAN, terutama di seluruh kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor berikut. Di antaranya adalah bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangatlah mudah dipelajari. Dan di samping itu, bahasa Indonesia juga mempunyai daya serap kosakata yang kuat. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN.
yaitu 200 juta jiwa lebih, dan pada masa depan diperkirakan semakin bertambah. Jumlah penuturnya tersebar di dalam negeri dan juga di luar negeri. Penutur di luar negeri seperti tenaga kerja Indonesia, pelajar Indonesia, dan wisatawan Indonesia dapat menjadi duta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain di ASEAN terutamanya. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Melayu yang memiliki dan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dituturkan di hampir seluruh kawasan ASEAN. Bahkan bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di 4 negara, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Sementara itu, di beberapa negara tetangga yang lain seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina, bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ataupun bisa jadi bahasa ketiga. Karena struktur bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia, besar kemungkinan bahasa Indonesia dapat diterima di negara-negara itu. Lalu selanjutnya, sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjanjikan lahan investasi bagi investor-investor asing. Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Yang terakhir ada produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN. Dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh di film Malaysia, lalu program televisi di luar negeri, dan musik dari Indonesia yang banyak digemari, dan itu membuka peluang bagi penyebaran bahasa-bahasa Indonesia. Oke, untuk pembahasan mungkin cukup sekian karena ada ketentuan waktunya. Lalu masuk ke kesimpulan. Jadi bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, di antara lain bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Yang kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang sangat luas. Namun sayang di negerinya sendiri justru bahasa Indonesia disepelekan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mungkin orang-orang sudah tahu semua rata-rata mereka lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia dibanding menggunakan mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Lalu adapun saran dari saya untuk perkembangan dan potensi bahasa Indonesia di ASEAN, yaitu pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret guna menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran berbahasa masyarakat Indonesia yang memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat seperti itu. Mungkin dengan saran seperti itu bisa sedikit mengenalkan lagi ataupun menguatkan lagi bahasa Indonesia pada masyarakat Indonesia sendiri. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik, dapat dimasuki dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut ada 2 daftar pusaka. Maksud saya ada 2 daftar pustaka yang saya buat referensi untuk membuat presentasi ini. Ada 2 daftar pustaka. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.